Bismillahirrahmanirrahim. Setiap kali kita memasuki tahun baru Hijriah, kita selalu teringat kalimat Rasulullah yang disampaikan kepada sahabatnya Abu Bakar berupa sebuah nasihat, la tahzan, jangan bersedih wahai Abu Bakar, innallaha, sesungguhnya Allah ma'ana, beserta kita. Ke tahun 1444 Hijriah, berarti generasi kita ini adalah generasi ke-14 atau berada dalam abad ke-14, karena satu abad, satu generasi itu 1100 tahun. Jadi kalau sekarang tahun 14, berarti generasi kita adalah generasi ke-14. Jadi jauh dari generasinya Rasul. Sementara generasi yang terbaik, ya kata Rasul di sini dikatakan generasi ketika zaman Rasul, kemudian setelahnya, kemudian setelahnya. Jadi generasi 1, 2, 3 yang disebut dengan as-sabiqunal awwalun. Seperti yang dijelaskan dalam hadis riwayat Bukhari nomor 3377. Khairu ummati qarni, tsummal ladzina yalunahum, tsummal ladzina yalunahum. Sebaik-baik umatku yakni generasiku atau generasi yang hidup pada zamanku. Tsummal ladzina, kemudian tsummal ladzina yalunahum, kemudian setelah mereka. Tsummal ladzina yalunahum, kemudian setelah mereka. Jadi tsummal ladzina tadi disebutkan hanya 2 kali. Berarti generasi 1, 2, dan 3. Di hadis Muslim juga dikatakan sa'ala rajulun nabiyyu, seorang laki-laki bertanya kepada Rasulullah, ayun nasi khairun, manusia manakah yang paling baik? Qala, Rasulullah menjawab, al-qarnul ladzi ana fihi, generasi yang aku berada di zamannya. Sumatani, kemudian generasi kedua, sumatalis, kemudian generasi ketiga. Jadi Rasulullah meninggal, wafat itu jauh sebelum kita lahir. Jadi ibarat sungai itu kita sudah jauh dari mata air. Ya, bahkan kita sudah sampai ke muara. Kalau sungai itu dekat dengan mata air, tentu airnya masih jernih, masih bening, masih suci. Tapi kalau sudah sampai ke muara, sudah jauh dari mata air, di mana mata air di sini adalah maksudnya Rasulullah. Sumber utamanya adalah Rasulullah. Di kita kalau semakin jauh dari Rasul, semakin kualitasnya berkurang. Ya seperti air tadi, ketika sampai ke muara, itu airnya sudah keruh, ya bercampur sampah, limbah, sehingga kita tidak bisa lagi membedakan dan tidak sempat membedakan mana warna sampah, mana warna air. Nah begitulah kondisi keimanan kita. Ya semakin kita jauh dari ajaran Rasulullah, semakin jauh dari Allah, maka hati kita akan semakin kering, ya, akan keruh gitu, sehingga kita tidak bisa membedakan mana yang baik, mana yang benar, mana yang bohong, mana yang jujur. Ya. Kemudian pertanyaannya, akankah membiarkan air keruh begitu, atau kita mau menyaringnya sehingga menjadi jernih kembali? Ya, tentu kita akan berusaha untuk menjernihkan air itu, salah satunya dengan cara rajin mendengarkan nasihat-nasihat orang alim, mendengarkan taklim, ya seperti yang sudah kita lakukan di warga Man 1 Kota Cilegon ini. Jadi bersyukurlah kita sebagai warga Man ini, alhamdulillah setiap waktu zuhur itu ada taklim dan kita terus mendengarkan. Ya. Batu saja sebegitu keras, kalau sering ditetesi air maka dia akan hancur. Jadi mudah-mudahan seringnya kita mendapat siraman rohani
hati kita menjadi sejuk kembali dan tidak kering. Ibarat daun, kalau kering itu mudah terbakar, kalau kering mudah hancur, mudah diremas, mudah hancur gitu. Ya. Hadirin rahimakumullah, salah satu sahabat Rasul yang paling dekat, kemudian yang paling lama bersama Rasulullah adalah Abu Bakar As-Siddiq. Itu yang paling lama, bahkan sampai 14 abad sekarang. Ya, jadi sejumlah tahun Hijriah ya, sampai akhir zaman nanti Abu Bakar itu selalu berdampingan dengan Rasul. Kenapa? Karena yang pertama, masa kecil Rasulullah dengan Abu Bakar selalu bersama. Kemudian yang kedua, ketika peristiwa hijrahnya Rasul dari kota Mekah ke Madinah bersama Abu Bakar dan bersembunyi di Gua Tur. Ya, di Gua Tur. Itu juga selalu berdua dengan Rasul. Dan yang paling lama adalah ketika ada di dalam tanah, yaitu makamnya Rasulullah atau makamnya Abu Bakar berdampingan dengan makamnya Rasulullah, sangat dekat ya, yang sekarang disebut dengan Raudhah. Kalau anak-anak sekalian nanti ditakdirkan bisa ya beribadah haji, umrah ya, jangan lupa wajib kudu itu ziarah ke makamnya Rasulullah. Ya, hadirin rahimakumullah, kita lihat ketika peristiwa ada di Gua Tur, ini titik poinnya, bahwa ketika Rasulullah dengan Abu Bakar hijrah, kemudian dikejar oleh orang kafir, kemudian Rasulullah bersembunyi di Gua Tur. Gua Tur itu adanya di Jabal Sur Abhal, nama aslinya, dikenal dengan Jabal Tur, mempunyai dua gua. Gua yang pertama mempunyai dua pintu, di mana pintu yang pertama itu lebar, bisa dimasuki oleh manusia karena kurang lebih diameternya 1,25 meter. Sedangkan pintu yang kedua, yang pintu belakang itu diameternya hanya 40 cm. Ya, tidak bisa dimasuki oleh orang. Kemudian gua yang kedua juga sama, mempunyai dua pintu, tapi dua-duanya tidak bisa dimasuki oleh manusia. Nah, di mana Rasulullah bersembunyi? Itu terletak di pintu belakang yang hanya lebarnya diameter 40 cm. Ketika dikejar oleh orang kafir Quraisy, kemudian sampai ke gua itu, digeledah gua itu, ya, istilah sekarangnya. Kemudian sampai mereka berdiri tepat di depan pintu belakang. Ya, maka kondisi seperti itulah Abu Bakar sangat ketakutan, sangat resah, gelisah hatinya. Ya, kata Abu Bakar, ya Rasulullah, andaikan orang yang berdiri ini melihat di kakinya, melihat ke kakinya, pasti kita akan ketahuan, akan terlihat. Nah, dalam kondisi seperti itu maka Rasulullah menyiram, istilahnya menyiram dengan air yang sejuk, memberikan nasihat, menenangkan Abu Bakar ya, dengan mengatakan, "Madzannuka bitsnaini?" Apa perasaan kamu, apa perasaanmu wahai Abu Bakar terhadap dua orang seperti kita ini? Allahu yang ketiga, Allahu tsalituhum, yang ketiganya adalah Allah. Jadi bahasa sederhananya, wahai Abu Bakar, gimana perasaanmu kalau di antara kita ini adalah yang ketiganya Allah gitu. Maka Abu Bakar menjawab, tentu saya tenang ya Rasulullah gitu. Maka Rasulullah berkata lagi, nah begitulah saya tenang ya, saya tidak khawatir. Kenapa? La tahzan, innallaha ma'ana. Tenang saja, ada Allah di antara kita, pasti Allah akan membantu kita. Maka tenanglah Abu Bakar hatinya, karena mendapat nasihat dari Rasul, kemudian insya Allah yakin pertolongan Allah akan tiba. Nah, dari sekelumit kisah tadi ada beberapa yang bisa kita ambil hikmahnya. Ya, yang pertama, jadilah seperti Abu Bakar ya, yang merasa menemani Rasul
merasa ditemani Rasul, merasa bersama dengan Rasul, gitu. Selalu berduaan dengan Rasul, gitu. Jadi ketika kita di mana saja berada, sekalipun kita berada di lingkungan orang yang banyak, apalagi sendirian, ya hadirkan bahwa kita itu sedang berduaan dengan Rasul, gitu. Ya, Rasul itu selalu bersama kita. Jadi ketika kita akan melakukan perbuatan yang tidak disukai Rasul, ya, dilarang oleh Rasul, maka tidak akan pernah kita lakukan. Di kelas umpamanya, ketika kalian akan melakukan kecurangan ketika ulangan, ya maka yakin ada Rasulullah di samping saya ini. Saya sedang berdua dengan Rasulullah, maka pasti Rasulullah akan marah. Nah, karena kecurangan adalah perbuatan bohong, kebohongan. Kecurangan itu kebohongan. Ya, kemudian hikmah yang kedua, jadilah seperti Abu Bakar yang punya hati setenang Ghafur tadi. Ya, la tahzan innallaha ma'ana. Selalu yakin Allah itu beserta kita. Kita yakin Allah menolong. Jadi ketika kita menghadapi kondisi apapun, maka tenang gitu. Ya, walaupun secara ya manusiawi gitu ya, pasti kalau mengalami kesulitan tentu sedih gitu. Ya, tidak ada orang yang ketika mendapat musibah kemudian ketawa. Kenapa ketawa? La tahzan innallaha ma'ana. Ya, enggak begitu. Ya, pasti sedih, tapi di balik kesedihan insya Allah ada Allah bersama kita, Allah akan membantu. Kemudian hikmah yang terakhir adalah ini di tahun Hijriah, ya mari kita berhijrah, terutama hijrah sikap, ya. Hijrah sikap, hijrah perilaku. Kalau sekarang perilakunya sudah baik, maka berhijrahlah, berubahlah untuk menjadi lebih baik. Kemudian berdasarkan kisah tadi juga berhijrahlah dari sempitnya hati menjadi luasnya hati seluas samudra. Jadi mudah memaafkan, mudah memberi pertolongan, melakukan kebaikan. Kemudian berhijrahlah dari langkah dangkalnya hati menjadi dalamnya hati sedalam laut. Berhijrahlah dari gelisahnya hati menjadi tenangnya hati setenang Ghafur. Ya. Closing hijrah mulai sekarang adalah jadikanlah hati seluas samudra jika menyimpan kebaikan, tapi jadikanlah hati sedalam lautan jika menyimpan aib, menyimpan keburukan orang lain. Jangan mudah mengumbar aib orang lain, dan jadikanlah hati kita seperti Ghafur. Ya, setenang Ghafur jika menyimpan ucapan Rasulullah, la tahzan innallaha ma'ana. Sekali lagi, la tahzan innallaha ma'ana. Demikian yang bisa Ibu sampaikan, kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.